Selamat malam waktu New Jersey, sore waktu California, dan saya percaya juga di Colorado. Selamat pagi buat saudara sekalian yang juga sudah bergabung dari Indonesia. Selamat juga tengah malam bagi Tante Jamie dan Om Senukaban yang sudah bergabung dari Jerman dengan sama-sama dengan kita. Kita bersyukur karena pada kesempatan ini kembali kita dapat memperoleh kekuatan dari surga, pengharapan yang dapat selalu memberikan kekuatan, menjadi panas dari firman Tuhan. Itu adalah kehangatan yang sejati yang tentunya dapat kita peroleh dalam kehidupan kita di dalam dunia yang semakin tidak menentu ini. Baik saudara sekalian, untuk memulaikan acara ibadah kita pada saat ini, saya ingin mengundang saudari Lucy yang berbakti bersama-sama dari California untuk dapat membuka acara ini dengan doa. Silakan saudari Lucy. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, segala hormat dan puji, kebesaran, kemuliaan hanya diperuntukkan bagi Engkau, Tuhan. Kembali kami datang kepadamu, kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami memuji dan membesarkan Engkau, karena Engkau begitu baik. Engkau Allah yang maha kuasa, Tuhan. Engkau maha kuasa di atas segala-galanya, Tuhan. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar setiap hari. Biar firman-Mu itu boleh bekerja di dalam kehidupan kami. Inilah kehidupan kami semua, Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami, supaya hidup kami hari demi hari boleh lebih diperkenan oleh Engkau. Dan hidup ini boleh dipakai untuk kepujian kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Pendeta Stephen Rantung dan juga kami semua yang mendengarkan, supaya kami boleh melaksanakan firman-Mu ini, boleh menjadi bauan yang harum di hadapan Engkau. Ampuni kami, ampuni segala kesalahan kami, dan kami akan memulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Saudari Lucy. Baik saudara sekalian, seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita yang akan saya bagikan pada saat ini. Pada hari ini Selasa tanggal 27 April ya, tahun 2021 kita akan mempelajari tentang janji Mesias. Jadi tadi malam juga sudah kita bahas tentang kepada Abraham diberikan satu perjanjian, satu janji, yaitu keturunannya, dan itu adalah keturunan tersebut adalah janji daripada Mesias tersebut. Dan pada saat ini juga kita adalah bagian kedua, apa yang kira-kira yang telah Yesus berikan kepada kita. Ya, seperti menyambung apa yang kita sudah bahas tadi malam. Jadi, apakah kedatangan Yesus itu telah merubah segala sesuatu yang ada dalam dunia ini sejak di zaman Dia hingga di zaman kita saat ini. Jadi pada saat ini kita akan membahas tentang janji Mesias bagian yang kedua. Ada satu kutipan yang menarik yang ditulis oleh Thomas Browne yang ditulis tahun 1600-an, jadi berapa ratus tahun lalu ya. Di sana dikatakan, untuk menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya, kita harus berjalan ke suatu negeri yang sangat jauh, bahkan di luar diri kita sendiri, untuk menikmati kebahagiaan yang sejati. Maka kebahagiaan yang sejati itu tidak akan saudara dapati, tidak akan saya dan saudara dapati di dalam negeri kita, di dalam dunia kita saat ini. Tetapi dikatakan yang sejati itu, kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah di tempat yang sangat jauh, di luar diri kita sendiri. Lihatlah kutipan di atas yang ditulis tahun 1600-an. Apakah Anda setuju atau tidak? Ya, apakah kita merasa bahwa no, saya sudah dapat menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya dalam dunia ini karena saya miliki ini, saya miliki itu dan lain sebagainya. Well, saya tidak tahu dengan Anda, tapi saya pribadi saya sangat setuju dengan kutipan tersebut ya. Karena dalam keadaan apapun saja kita bisa melihat bahwa kebahagiaan yang sejati itu tentunya kita tidak akan pernah dapatkan secara konsisten dan sempurna di dalam dunia ini ya. Bacalah itu dalam konteks 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18 dan Wahyu 3 ayat 12. Mari kita baca. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 18 di sana dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga
dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, jika pada saat Yesus datang, kita masih hidup, maka dikatakan apa? Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Kenapa ini menjadi satu penghiburan? Ya, kata menghibur berarti kita saat ini berada dalam keadaan duka dalam dunia ini, dan kedukaan kita ataupun masalah, kesedihan, dan lain sebagainya itu hanya akan berakhir pada saat kita melihat kedatangan Yesus yang kedua kali, lalu kita akan apa? Bertemu kembali dengan orang-orang yang kita kasih, yang mereka dibangkitkan dan diangkat ke awan-awan bersama-sama dengan kita, menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi saat ini kita masih perlu dihibur. Kita belum memperoleh kebahagiaan yang sejati saat ini di dalam dunia. Apapun yang Anda miliki, apapun yang keberadaan Anda, kita masih memerlukan penghiburan yang sejati yang hanya terjadi pada saat Yesus datang di kali yang kedua. Wahyu 3:12 katakan juga apa? Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan dikutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Saat ini kita belum menjadi soko guru, dengan kata lain, ya. Kita belum menjadi siapa-siapa. Kita belum memiliki sekali lagi kebahagiaan yang sesungguhnya atau yang sejati. Nah, satu tulisan yang menarik kita lihat dituliskan oleh Agustin, ya. Agustinus itu adalah seorang teolog yang tadinya dia adalah seorang yang kaya raya, ya, seorang yang kaya raya, keturunan keluarga yang kaya, lalu dia begitu hebat di masa mudanya, dia habiskan dengan apa ya, berfoya-foya dan lain sebagainya, sampai kemudian dia menemukan Yesus, dengan kata lain, ya, dan itu telah merubah kehidupannya, dan dia sudah melihat segala sesuatunya, ya, keadaan yang di dunia yang sesungguhnya, dan inilah yang ia katakan, Agustinus, ya, teolog Kristen mula-mula yang juga cukup terkenal, ya. Dikatakan apa? Dia katakan apa tentang kondisi manusia? Bahwa kehidupan kita ini, jika sebuah kehidupan penuh dengan penyakit yang luar biasa, tepatlah disebut ke sebuah kehidupan yang menyaksikan fakta bahwa sejak dari permulaannya, umat manusia yang fana adalah satu ras yang dihukum. Jadi kehidupan kita menurut dia, itu adalah kehidupan yang penuh dengan penyakit yang luar biasa, yang faktanya adalah bahwa kita sejak semula adalah ras manusia yang dihukum. Jadi kita bagaikan orang-orang hukuman. Kita bukan orang-orang yang bebas, bukan orang-orang yang berbahagia, tetapi kita semua menurut Agustinus adalah satu ras yang dihukum. Pertama, dia katakan apa? Mari kita baca terus. Pertama, pikirkan tentang jurang kebodohan yang mengerikan, dari mana semua kesalahan mengalir dan menelan anak-anak Adam dalam satu kolam gelap yang tidak seorang pun dapat melepaskan diri. Kenapa? Dia katakan apa? Kita berada dalam satu kolam yang gelap. Kita semua sedang terendam dalam satu kolam yang gelap, di mana kita tidak dapat melepaskan diri. Apa yang menyebabkan kita tenggelam di sini? Dengan keadaan apa ketenggelaman kita? Dia katakan apa? Yaitu kita tidak dapat melepaskan diri dari apa? Tanpa kerja keras, dari kerja keras, air mata, serta ketakutan. Jadi kehidupan kita dalam kolam ini adalah kehidupan yang bekerja keras, air mata, dan ketakutan. Kemudian, membawa kecintaan kita untuk perkara-perkara yang terbukti begitu sia-sia. Jadi kita pikir, wah, saya akan hidup apa? Saya akan hidup hebat kalau saya miliki itu dan ini. Kalau saya sudah punya ini, saya punya gelar ini, saya punya ini dan itu, maka itu apa? Maka saya sudah memiliki kebahagiaan yang sesungguhnya. Tapi bagi dia apa? Itu semua terbukti sia-sia dan beracun, dan melahirkan hanya begitu banyak sakit hati, masalah, kedukaan, dan rasa apa? Masalah, kedukaan, dan rasa takut. Jadi hal-hal yang kita cintai, ya, ada orang yang mencintai harta, ya, tapi apa yang terjadi dengan harta tersebut hanya membawakan sakit hati, masalah, kedukaan, dan apa?
rasa takut karena takut hartanya itu apa? Hilang dan lain sebagainya. Kemudian dia katakan, manusia memiliki kegembiraan yang menggila. Apa itu kegembiraan yang menggila itu? Yaitu yang menyukai pertentangan, perkelahian, dan peperangan. Seperti pencurian, dan penipuan, dan perampokan. Sesuatu yang berbahaya, dan kesombongan, kemarahan, dan ambisi. Bunuh diri, dan pembunuhan, kejahatan, dan kebuasan. Tidak menuruti hukum, dan bernafsu. Semua nafsu yang memalukan, mulai dari perzinahan dan perjabulan, hubungan seks antara orang tua dan anak, dan dosa-dosa yang tidak alami, pemerkosaan, dan sejumlah kekotoran lain yang terlalu jahat untuk disebutkan, dan dosa-dosa terhadap agama, pelanggaran terhadap hal-hal yang suci, dan kemurtadan, penghujatan dan sumpah palsu, kesalahan terhadap sesama, fitnah dan kecurangan, dusta dan kesaksian palsu, kejahatan kepada orang-orang, dan harta, ketidakadilan di pengadilan, dan kemalangan-kemalangan, serta penyakit yang tak terhitung jumlahnya, yang memenuhi dunia, tetapi lepas dari perhatian. Nah, kenapa Agustinus dalam buku Agustinus Hippo ya, dalam bukunya City of God ini, dia katakan seringkali hal yang buruk ini yang terjadi dalam dunia ini, seringkali yang memenuhi dunia ini, tetapi lepas dari apa? Lepas dari perhatian. Nah, kenapa ini seringkali lepas dari perhatian? Padahal kalau kita lihat, kita baca berita, waduh, berita-berita itu penuh dengan apa? Kejahatan demi kejahatan ya. Ya, ada begitu banyak ya hal-hal ya. Saya tidak tahu ada itu apa ya? Film dokumentari di Amerika yang mulai dari 48 Hours dan lain sebagainya yang menceritakan tentang pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di Amerika Serikat ini. Ya, pada saat seringkali saya cuma lihat sepintas, saya rasa ini sangat-sangat apa ya, mengerikan. Dan biasanya itu apa ya, dokumentari tentang pembunuhan itu dimulaikan seringkali ya, dimulaikan dengan apa? Waduh, pada mulanya pasangan suami istri ini adalah lambang daripada keluarga yang berbahagia. Tapi apa yang terjadi kemudian? Wah, entah suami dibunuh, atau istri yang dibunuh, atau saling membunuh, dan lain sebagainya. 48 Hours, dan lain sebagainya itu ya. Panorama, dan lain sebagainya itu. Jadi, saya lihat, ya kenapa? Ini seringkali ya Pak, terlepas dari perhatian. Kenapa? Karena kita seringkali memiliki pandangan yang tinggi terhadap diri kita sendiri. Ya, kita pikir, wah, ini kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia seperti yang dituliskan Agustinus, itu yang sering kita dengar di berita-berita itu dibuat oleh orang lain. Saya tidak mungkin melakukannya. Ya, saya tidak mungkin. Saya orang baik-baik. Dan itulah pandangan kita terhadap diri kita. Kita memandang diri kita itu seringkali lebih baik daripada orang lain. Itu orang lain bisa melakukan perbuatan jahat tersebut, tetapi saya tidak akan mungkin melakukannya. Padahal firman Tuhan cukup jelas. Kita semua adalah orang-orang apa ya? Berdosa. Pengkhotbah 7 ayat 20 katakan, sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Kita semua sanggup melakukan apa yang dituliskan oleh Agustinus ini, saudara-saudara. Tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan, oh saya tidak mungkin melakukan apa yang ditulis oleh Agustinus. Tidak. Tidak. Jangan pernah kita merasa. Kenapa? Karena firman Tuhan sudah menyatakan bahwa kita semua adalah orang berdosa. Dan pengakuan pada saat kita mengakui keberdosaan kita dan kesanggupan kita untuk melaksanakan apa yang ditulis oleh Agustinus ini, maka disitulah kita akan selalu mencoba untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kita dapat terhindar dari apa yang Agustinus tuliskan ini. Pelajaran sekolah sahabat kita katakan apa? Kutipan dari Agustinus ini dapat diterapkan terhadap kota-kota modern sekarang ini. Dapat diterapkan kepada saudara dan saya. Tetapi dia menulisnya lebih dari 1.500 tahun yang lalu. Hanya sedikit yang berubah tentang manusia. Yaitu mengapa mereka inginkan satu kelepasan. Beruntung sekali. Betapapun kerasnya situasi kita sekarang ini, masa depan itu cerah. Tetapi hanya oleh karena apa yang Allah
apa yang Allah lakukan bagi kita melalui kehidupan, kematian, kebangkitan, dan pelayanan Imam Besar Yesus Kristus. Ya. Kegenapan utama dari janji perjanjian yang dibuat kepada Abraham, bahwa melalui benihnya semua bangsa di bumi akan diberkati. Jadi ada situasi yang lebih baik yang dapat terjadi, yaitu apabila saudara dan saya selalu bergantung kepada Yesus. Selalu bergantung. Maka melalui kita, maka kehidupan yang baik itu dapat disalurkan melalui kita oleh Yesus kepada orang lain. Lihatlah kutipan dari Agustin. Tuliskan dalam kata-katamu sendiri gambaran situasi buruk zaman ini. Pada saat yang sama, carilah ayat-ayat kitab suci apa saja yang Anda boleh dapatkan yang berbicara tentang apa yang telah Allah janjikan bagi kita melalui Yesus Kristus. Contohnya Yesaya 25 ayat 8, 1 Korintus 2 ayat 9, Wahyu 22 ayat 2 sampai 5. Dan ayat-ayat lainnya juga yang dapat nanti kita akan lihat bersama di bagian tambahan kita ya. Berpeganglah pada janji-janji itu. Jadikan janji itu milikmu sendiri. Hanya dengan cara tersebut Anda mampu menangkap arti sesungguhnya daripada perjanjian itu. Kita sudah melihat bahwa dunia kita ini apa ya? Penuh dengan hal-hal sangat tepat, seperti apa yang dikatakan oleh Agustinus, ya, sangat tepat, ya. Kalau saja kita membuka berita, saya sudah seringkali tidak lagi membuka berita ini dan itu oleh sebab sangat membuat depresi kalau kita hanya berfokus kepada apa yang terjadi dalam dunia ini. Oleh pemimpin-pemimpin, entah itu oleh pemimpin agama atau pemimpin negara yang seharusnya menjadi contoh, tetapi mereka justru yang apa? Membuat contoh-contoh yang menyebabkan orang-orang pikir bahwa tindakan-tindakan yang merusak sesama itu adalah hal yang, wajar-wajar saja, yang mungkin dapat diterima. Tetapi sesungguhnya itu menandakan dunia yang semakin rusak. Ya. Dan pada saat manusia melihat kerusakan-kerusakan, kejahatan-kejahatan yang terjadi di dunia ini, seringkali kita langsung bertanya, ya Tuhan, kenapa ini terjadi? Di mana Engkau? Ya, di mana Engkau? The problem of evil, masalah kejahatan, masalah dosa dan penderitaan itu adalah satu masalah yang seringkali ditanyakan oleh siapa saja. Ya. Ya, waktu lalu dan selalu dalam ministry pelayanan saya selalu itu menjadi pertanyaan karena bukan hanya orang yang bertanya kepada saya, tetapi pada saat saya melihat, aduh kenapa ini terjadi? Seringkali saya juga bertanya, Tuhan, kenapa ini sampai diizinkan bahkan untuk apa ya terjadi? C.S. Lewis, salah seorang penulis kekristenan yang terkenal, ya tadinya dia adalah seorang ateis, tapi kemudian dia menjadi seorang teolog, pemuka kekristenan yang sangat-sangat dihormati ya. Banyak di antara kita sampai saat ini masih diberkati juga dengan tulisan-tulisan daripada C.S. Lewis. Dan ini dia katakan dari bukunya The Problem of Pain, masalah daripada sakit ataupun penderitaan atau masalah kejahatan dan lain sebagainya ya. Dia katakan inilah pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para ateis seperti dia terdahulunya. Apa itu pertanyaannya? Yaitu ini dia pertanyaan. Jika Tuhan itu baik, if God were good, jika Tuhan itu baik, maka Tuhan akan membuat makhluknya atau anak-anaknya atau umat-umatnya itu sangat berbahagia. Dan jika Dia Maha Kuasa, jika Dia itu Almighty, maka Dia akan dapat melakukan apa yang Dia inginkan, yaitu kebahagiaan yang sejati bagi anak-anaknya ataupun makhluk-makhluk di dunia ini. Tetapi faktanya itulah adalah apa? Tetapi faktanya makhluk-makhluk di dalam dunia ini tidak bahagia. Nah, oleh sebab itu logikanya apa? Kalau Tuhan itu apa? Kalau Tuhan itu baik, maka ciptaannya itu akan apa? Bahagia. Kalau Dia Maha Kuasa, maka ciptaannya Dia itu dapat apa? Memperoleh apa yang Dia inginkan, yaitu kebaikan bagi ciptaannya. Tetapi faktanya makhluk-makhluk itu tidak bahagia. Ya. Banyak di antara kita yang mengalami duka cita, masalah ini dan itu dalam kehidupan kita. Penyakit, dan lain sebagainya. Dan ini kesimpulannya.
logikanya yang dinyatakan oleh C.S. Lewis, tapi kemudian tentu saja dia tidak lagi mempercayai hal ini. Itu adalah pertanyaannya waktu dia masih menjadi seorang ateis. Logikanya adalah apa? Oleh karena itu, maka Tuhan tidak memiliki kebaikan atau kekuatan atau kedua-duanya. Ya. Jadi inilah pada saat kita menghadapi masalah, seringkali ujung-ujungnya yang kita salahkan itu adalah siapa? Adalah Tuhan. Pada saat kita menderita, sakit, berduka cita, dan hal-hal lainnya, maka seringkali yang kita salahkan dari permasalahan kita itu tidak lain dan tidak bukan adalah Tuhan. Tuhan yang tidak baik, Tuhan yang tidak memiliki kekuatan. Kalau dia baik, kalau dia memiliki kekuatan, kenapa saya menderita? Kenapa saya menderita? Tapi kalau kita lihat, ya itulah pertanyaan-pertanyaan yang seringkali manusia nyatakan. Dan salah satu kata kunci yang kita dapat lihat adalah bahwa Allah itu adalah kasih, dan itu tidak apa? Tidak dapat diganggu-gugat. Yeremia 31 ayat 3 katakan apa? Kita sudah baca tadi malam, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, artinya tidak pernah berubah. Sebab itu aku akan melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kalau demikian Allah yang kasih, Allah yang maha kuasa, dan lain sebagainya yang kita dapat kita, Allah yang baik. Kenapa ada masalah? Kata kuncinya adalah apa? The great controversy. Ya, ada pertentangan besar yang sudah terjadi. Ya, pertentangan besar. Dan umat manusia itu seringkali melihat bahwa ujung-ujungnya itu Allah, yang sesungguhnya ujung-ujungnya itu adalah setan. Ujung-ujungnya itu adalah setan, yang mana setan dapat membuat kita bahkan untuk membuat apa ya? Hal-hal yang jahat yang dapat terjadi juga kepada diri kita sendiri yang menyebabkan kita menderita. Tetapi segala sesuatu itu bukan rancangan Tuhan. Ya, tidak ada rancangan Tuhan dari semula untuk mencelakakan saudara dan saya. Tetapi Wahyu 12 ayat 7 sampai 9 sudah menyatakan, maka timbullah peperangan di surga, Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Dan naga besar itu, si ular tua, yang disebut iblis atau setan, yang menyesatkan seluruh dunia. Dialah penyesat itu. Dialah yang menyebabkan penderitaan-penderitaan itu. Dialah yang menyebabkan penyakit itu dan lain sebagainya. Ya, dia membuat kita sampai kita apa? Ya, ikut nasihatnya, mendapatkan apa? Penderitaan-penderitaan yang tidak bisa kita lihat lagi dalam dunia ini. Ada yang lain. Dialah yang menyesatkan seluruh dunia. Dilemparkan ke bawah, ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikatnya. Jadi ada pertentangan besar yang terjadi antara yang baik dan yang jahat, antara setan dan Yesus, antara Allah dan apa? Iblis atau naga atau ular tua itu. Dan kalau kita melihat dari kitab Ayub, saudara, dari kitab Ayub kita lihat bahwa penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Ayub itu, penderitaan-penderitaan itu bukan Allah yang sebabkan, tetapi semua itu disebabkan setan. Tentu saja kita dapat melihat dalam kisah Ayub bahwa Tuhan itu dapat mengizinkan itu terjadi. Dan seringkali kita lihat itu yang terjadi ya. Setan akan terus menuntut Tuhan, kamu buat Ayub, kamu buat saudara ini kuat iman oleh sebab kamu melindungi dia. Lalu setan terus menuduh. Oleh sebab perlindunganmu lah, maka saudara ini, Ayub dan lain sebagainya, saudara dan saya, itu seakan-akan diberkati, berbahagia. Tapi coba Tuhan, lepaskan dulu sedikit. Ya. Di dalam kedaulatan dan kemahatauannya Tuhan, seringkali Tuhan apa? Izinkan agar supaya kita dapat memiliki kekuatan yang lebih yang dapat kita lihat terjadi dalam kehidupan Ayub setelah dia keluar dari masalah. Tetapi marilah kita melihat bahwa Allah bukanlah sumber masalah tersebut, ya, tapi itu adalah masalah. Dan kalau kita lihat, Allah bukan buat masalah. Dia adalah selalu yang membuat solusi. Dialah sumber daripada solusi ataupun sumber yang membawakan apa? Solusi terhadap masalah-masalah dosa.
Yohanes 3:16 tidak perlu lagi kita baca ya, karena begitu besar, sudah kita hafal semua ya. Begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan apa dikatakan, tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu solusi Tuhan. Ada kehidupan kekal yang dibedakan dengan kehidupan sementara, penderitaan sementara, masalah sementara, penyakit sementara yang kita alami saat ini. Itulah sebabnya Rasul Paulus dapat berkata dalam Roma 8 ayat 18. Nanti kita akan baca sampai ayatnya ke-20, tapi saat ini Roma 8 ayat 18 dikatakan apa? Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kehidupan kekal yang akan menjadi bagian kita. Maka penderitaan saudara dan saya sementara ini, apapun penyakit kita, entah itu kanker, stroke, dan lain sebagainya. Itu penderitaan yang apa? Yang sementara. Kalau Tuhan izinkan, Dia dapat apa? Dia dapat hilangkan itu dari kita saat ini. Dia dapat bangkitkan orang mati sekalipun. Ya, dia sembuhkan orang-orang sakit di zaman Yesus. Ya, dia lakukan, dia dapat lakukan, dia dapat memberikan kelepasan dari penderitaan sementara ini. Itu dapat Tuhan lakukan. Tetapi yang Tuhan ingin untuk kita lihat lebih daripada kelepasan sementara waktu untuk menunda kematian sementara waktu seperti kepada Raja Hezekia dan lain sebagainya. Kita lihat ya, kematiannya itu dapat apa? Ditunda. Itu dapat Tuhan lakukan. Tuhan sanggup melakukannya. Tetapi terlebih daripada kelepasan penderitaan yang sementara yang dapat Dia undurkan, Dia ingin agar kita memiliki kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, yang tidak dapat dibandingkan. 2 Korintus 4 ayat 17, kembali dia ulangi. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal, kemuliaan kekal yang melebihi, tidak dapat dibandingkan, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami saat ini. Apa yang akan terjadi bagi saudara dan saya nantinya itu jauh melebihi daripada apa yang kita alami. Nah, mungkin Anda bertanya, mungkin pendeta ya, enaklah mungkin Rasul Paulus dia punya penderitaan ringan, tapi mungkin penderitaan saya pendeta lebih hebat daripada penderitaan Rasul Paulus. Ya, siapa bilang? Ya. Penderitaan yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 4 ayat 17 berbicara tentang penderitaan ringan. Seberapa ringan penderitaannya Rasul Paulus? Ya. Dalam 2 Korintus 4:17 dikatakan penderitaan ringan. Seberapa ringan? 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 28 ini sebagian kecil dari apa daftar penderitaan ringan Rasul Paulus. 5 kali aku disesa orang Yahudi. Setiap kali aku disesa itu 40 kurang 1 pukulan. Jadi 39 kali. Kenapa? Seperti yang saya katakan, kalau sampai orang Roma itu jago untuk apa? Mencambuk. Kalau sampai 40 kali dicambuk, 40 kali cambuk itu menyebabkan orang mati. Jadi kalau 39 itu tidak sampai mati, tapi sangat-sangat menderita. 3 kali ayat 25, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempar dengan batu. Ya, Stefanus mati, tapi Rasul Paulus tidak mati waktu dilempari dengan batu. 3 kali mengalami kapal karam. Sehari semalam aku terkatung-katung di laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi, dari orang yang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga. Kelap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Dan pada akhirnya dia apa? Dipenggal. Penderitaan ringan itu saudara bagi Rasul Paulus, dipenggal. Ya, dan hal-hal lainnya yang dia alami. Kenapa? Karena ada yang lebih baik. Ada yang jauh lebih baik yang dia lihat ya. Kerinduan utamanya Ibrani 11 ayat 16, bagaimana pahlawan-pahlawan iman di dalam kitab Ibrani. Apa yang mereka lihat? Ya, yang mereka lihat itu adalah upah yang lebih baik. Yang lebih baik daripada yang sementara dapat tertunda dalam dunia ini. Ibrani 11 ayat 16 katakan, tetapi sekarang mereka, pahlawan-pahlawan iman dalam Ibrani 11, merindukan tanah air yang lebih baik.
yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Bagi pahlawan-pahlawan iman, bagi saudara, dan bagi saya. Itulah sebabnya Roma 8 ayat 18 sampai 19 katakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saat kita bertemu dengan Yesus kita. Bukan hanya manusia, dikatakan apa? Seluruh makhluk. Ya, seluruh makhluk. Ya. Saya dan istri saya baru-baru ini melihat begitu banyak dokumentari ya. Ya, misalnya ada di Netflix tentang sispirasi, apa yang terjadi dengan makhluk-makhluk yang ada di bawah laut, ya, sangat menyedihkan, saudara-saudara. Ya, kita juga melihat octopus, juga melihat dokumentari tentang octopus teacher. Bagaimana makhluk-makhluk ini sesungguhnya telah diciptakan oleh Tuhan dengan begitu hebatnya. Tetapi oleh sebab dosa, kita bisa melihat bagaimana kematian demi kematian yang tidak seharusnya terjadi telah menjadi bahkan bukan hanya manusia, tetapi juga makhluk-makhluk lainnya. Ya. Dan saat ini dikatakan, ayat ini katakan, mereka seluruh makhluk dikatakan apa ya? Menantikan kedatangan Yesus. Saya sudah pernah menyebutkan sedikit tentang seorang yang bernama Richard Baxter, ya, seorang pendeta. Tetapi di masa mudanya sekalipun, ya, dia hidup tidak lama, sakit dari satu penyakit kepada penyakit lainnya, ya, mulai dari batuk yang tidak pernah berhenti sepanjang hidupnya, darah yang selalu mengalir dari hidungnya di setiap waktu, dikatakan ya, migrain atau sakit kepala, penyakit apa ya, lambung, tukak lambung, penyakit perut yang dia selalu alami dari waktu ke waktu. Ada kidney stones, dia ada batu ginjal yang selalu apa? Kena ada padanya, gallbladder dan lain-lain sebagainya. Dan berkali-kali dia cuma bisa melihat bagaimana Tuhan telah menyembuhkan apa? Dia secara mujizat. Ya, ada satu kali dia mendapatkan apa? Tumor di kerongkongannya. Ada tumor di kerongkongannya yang pada saat itu dikatakan dia bisa merasakan pada saat dia berkhotbah, tiba-tiba dia merasakan tumor itu betul-betul hilang, dan pada saat dokter periksa, tumor itu juga dikatakan apa? Dinyatakan hilang. Jadi sejak dikatakannya, sejak dia berumur 21 tahun hingga kematiannya, dia katakan seldom an hour free from pain. Tidak pernah 1 jam dia lalui sejak umur 21 tahun hingga kematiannya. Tidak pernah dia keluar dari rasa sakitnya. Tapi apa yang menyebabkan dia dapat hidup lebih apa ya? Lebih lama sedikit, dengan kata lain ya. Lebih lama sedikit. Kenapa? Karena dia bukan berfokus kepada penyakitnya. Ya. Dia bukan memfokuskan pikirannya kepada penyakitnya. Karena kalau dia pikirkan, fokuskan hanya kepada penyakitnya, maka dia akan terus-menerus depresi, dan yang akan dia keluar itu adalah perasaan-perasaan sakit yang akan selalu menjadi bahagiannya. Tetapi apa yang dia lakukan? Ya, dia selalu, pada saat dia sakit, dia selalu bermeditasi. Yang apa dia meditasi yang dia lakukan? Meditasinya adalah bukan sepanjang hari. Di setiap hari. Di setiap hari dia meluangkan waktu, dikatakan ya. Dia meluangkan waktu 1 jam untuk memikirkan tentang surga. Untuk memikirkan kebahagiaan melalui ayat-ayat firman Tuhan yang begitu banyak yang berbicara tentang surga. Dan pengharapan tentang surga itulah yang memberikan kekuatan kepadanya. Ya, kita sering mendengar bahwa seringkali masalah penyakit itu adalah masalah apa ya? Masalah pikiran. Ya, banyak kali orang itu karena stres dan lain sebagainya menyebabkan akhirnya sakit itu bakal apa ya? Begitu hebat. Lalu seringkali dokter berikan apa? Suntikan atau obat yang disebut dengan placebo. Tidak ada isinya itu. Tapi ya dokter katakan, wah ini akan menyembuhkan. Jadi pada saat kita minum obat tersebut, wah kita percaya. Ya, wah ini adalah obat yang diberikan oleh dokter. Padahal itu cuma obat kosong atau placebo. Tapi itu menyebabkan apa? Perubahan dalam pikiran kita. Kita berpikir langsung positif. Kita pasti akan sembuh. Dan itu betul-betul dapat apa? Menyembuhkan kita. Tetapi gantinya kita menggunakan obat placebo. Richard Baxter katakan apa?
Mari kita memikirkan tentang surga. Dan di dalam bukunya, The Saints Everlasting Rest, ini yang dia katakan. Ya. Jadi dia bermeditasi sepanjang hari. Ya, setengah sampai 1 jam. Setengah sampai 1 jam dia bermeditasi tentang surga. Dan ini dia katakan. Jika Anda mengingini cahaya dan panas, if you would have light and heat, mengapa Anda tidak lebih banyak berada di bawah sinar matahari? Jadi kalau kita kedinginan ya, kalau kita merasa kedinginan, kenapa kita tidak berada di bawah sinar matahari supaya kita dihangatkan? Ya. Karena kurangnya kerinduan berjalan ke surga inilah, maka jiwamu seperti pelita yang tidak menyala, dan tugasmu bagai korban tanpa api. Jadi busuk saja itu korban tersebut. Karena tidak dapat dikonsumsi oleh api, tidak diterima. Ambillah 1 batu bara setiap hari dari altar ini. Dan lihat apakah persembahan Anda tidak akan terbakar. Tetaplah dekat dengan api yang menghidupkan ini. Dan lihatlah kerinduan Anda ini menjadi semakin hangat. Kalau kita ingin mendapatkan kekuatan surga, kenapa kita tidak berada di bawah sinar matahari surga? Kalau kita mengetahui bahwa setiap kehidupan umat manusia, kita semua, nanti sahabat ini kita akan bahas ya, kita semua memiliki satu kerinduan untuk satu keadaan yang lebih baik. Dan Tuhan sudah tanamkan itu dalam diri dan pengharapan setiap umat manusia tentang satu keadaan yang lebih baik. Ya. Kalau itu kita sudah miliki, kalau kita sudah bisa lihat dari firman Tuhan yang berbicara tentang surga, kenapa kita tidak mendapatkan terang tentang surga tersebut pada saat kita bermeditasi tentang surga setiap hari? Kalau kita bermeditasi menurut Richard Baxter, maka kekuatan dari surga itu akan menjadi bagian kita. Dan ini adalah anjuran surga juga melalui firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 1-3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Itu pikirkan. Seek that. Carilah itu. Pikirkanlah perkara yang di atas. Bukan yang di bumi, bukan tentang penyakit kita, bukan tentang masalah kita, bukan tentang duka cita kita. Tapi pikirkanlah orang-orang yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat saat ini. Kita akan nanti bersama-sama dalam kerajaan surga. Tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi segala sesuatu yang memisahkan kita dengan mereka. Ayat 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaan. Pikirkanlah tentang surga. Ya. Dan itulah janji yang Tuhan sudah berikan kepada Abraham dan kepada kita, yang dibawa melalui Yesus Kristus. Kenapa? Karena pada saat janji itu diberikan kepada Abraham, kita bukan lagi menjadi warga negara dunia ini, tetapi kewarganegaraan kita menurut Filipi 3:1, kewarganegaraan kita adalah dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Yesus sebagai juru selamat. Pengharapan kita bukan di dunia ini, tetapi di mana? Di surga. Kiranya ini dapat juga menjadi pengharapan yang menguatkan kita semua. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, jika ada tambahan ataupun pertanyaan sehubungan dengan pelajaran kita pada malam hari ini, silakan. Jika ada kira-kira melalui saudara sekalian yang dapat saya lihat di Zoom, yang dapat ditambahkan sehubungan dengan pelajaran kita. Jika tidak ada, silakan Om Ray. Ya, silakan Om Ray. Terima kasih banyak, cukup jelas dan menguatkan. Ya. Selama di dunia kita menderita, tetapi itulah karena dosa. Tapi Tuhan tetap menjadi dokter terbesar kita. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, ada lagi saudari lainnya? Ya. Jika tidak ada yang melalui Zoom, bagaimana melalui live stream, Dek? Silakan. Tidak ada tambahan, Pendeta, dari live stream. Baik, makasih. Baik, jika tidak ada, kita akan masuk ke bagian yang kedua dari ibadah kita. Tentunya kita akan terus menerus mendoakan
mendoakan yang sudah sering kita doakan waktu lalu, dan jangan lupa bahwa ada tim-tim doa yang akan mendoakan kita semua. Ya, walaupun tadi malam mungkin ada yang sudah sampaikan di live stream, ya mungkin saya tidak sempat lihat tadi malam karena memang saat ini saya cuma dengan pelajaran saya dan saya cuma bisa melihat yang di Zoom. Jadi saya mohon maaf saya tidak bisa melihat apa yang Anda tuliskan di live stream, tapi tim doa Fisdak sudah mencatat semua dan sudah membagikan kepada kita semua. Jadi saya akan terus mendoakan. Juga pada malam hari ini saya ingin mendoakan secara khusus Ibu Jane Asa, oleh sebab hari ini ya boleh dikatakan itu kalau di Colorado mungkin dikatakan klien, tapi bagi saya pribadi klien-klien Anda itu seringkali sudah menjadi anggota keluarga. Jadi pada hari ini Bapak Greg yang sempat saya doakan juga pada saat dia masih hidup ya, telah dikuburkan. Jadi saya ingin mendoakan secara khusus Ibu Jane Asa ya, sehubungan dengan klien atau anggota keluarganya, mungkin lebih tepat itu yang dikuburkan juga pada hari ini. Baik, ada lagi yang lainnya. Tentunya kita juga akan mendoakan Ibu atau Saudari Peggy Lau ya, Erwin. Kami akan terus doakan. Saya akan juga doakan secara khusus pada malam hari ini, dan kita akan juga tim doa terus akan membawa dalam doa. Ya, silakan Erwin. Peggy Lego. Oh, sorry. Peggy Lego. Sorry. Ya, di Unclub ada ya. Sorry. Saya mohon maaf. Peggy Lego. Ya, sorry. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada, yang bagaimana melalui live stream, Dek? Ada permintaan doa dari Om Didi Zebedeus, katanya orang tuanya baru mendapatkan second vaksin, tolong didoakan agar tetap sehat. Lalu dari pendeta Bunhok, ada rencana pulang dari ke Manado dari Jayapura, tolong didoakan agar perjalanannya tetap aman. Lalu dari Ibu Meti Sanger, kemarin kita doakan karena sedang sakit, hari ini katanya sudah tidak panas lagi. Jadi tapi tetap tolong doakan agar mendapat kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti biasa. Oke, ya, terima kasih. Tadi malam kita juga mendoakan, saya pikir Debbie ya, Deborah Simbolon, tapi dia sesungguhnya minta kita untuk mendoakan jiwa-jiwa yang sedang diajar atau diajar oleh Saudari Debbie Simbolon. Jadi kita akan juga doakan tersebut. Baik, ada lagi yang lainnya, saudari lainnya? Pendeta dari live stream dari Tante Yeti Eti katanya tolong doakan Jenet Sepang atas yang meninggalnya suami tercinta Oki Hutapea, Pendeta. Iya, betul, Saudari Janet Sepang ya. Ya, Saudara Oki Hutapea yang ya Tuhan baru izinkan beristirahat juga ya. Ya, terima kasih. Baik, ada lagi saudara-saudara. Kita juga ya. Ya, ada lagi? Jika tidak ada, tentunya kita akan bersatu dalam doa ya. Kita berdoa agar saja segala permohonan yang mungkin tidak sempat saya sebutkan juga akan kita bawakan bersama-sama pada saat ini. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang mengasihi dalam takhta kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan. Karena kembali pada malam hari ini kami dapat memperoleh satu janji yang Tuhan sudah berikan kepada Abraham, tetapi yang sudah dipenuhi melalui Yesus Kristus. Yang mana walaupun kami saat ini, sekarang ini, hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan, penyakit, dan hal-hal lainnya yang begitu menyedihkan dan bahkan telah melukai kami semua, Tuhan. Tetapi kami memiliki satu pengharapan yang kuat, Tuhan, bahwa Engkau telah menyediakan satu tempat bagi kami semua. Hingga kami yang percaya kepadamu dapat memiliki satu kesempatan untuk bersama-sama di tempat di mana Engkau berada, kami akan berada. Di mana di situ tidak akan ada lagi penyakit, tidak akan ada lagi masalah, tidak ada lagi hal-hal yang telah memisahkan kami satu dengan yang lain seperti yang terjadi di dalam dunia ini. Kami seringkali dipisahkan bukan hanya oleh sebab kematian, tapi kami seringkali dipisahkan oleh sebab masalah-masalah yang terjadi di dalam rumah tangga, dalam keluarga, di dalam jemaat, di dalam tempat bekerja,
ataupun hal-hal lainnya yang seringkali telah memisahkan kami satu dengan yang lainnya. Tuhan, kami rindu untuk kembali disatukan dengan kekasih-kekasih kami. Kami rindu untuk memiliki satu hubungan yang sempurna, bukan hubungan yang retak seperti yang terjadi pada saat ini. Tapi kami percaya Tuhan, itu hanyalah akan dapat menjadi bagian kami. Itu dapat menjadi bagian kami dalam dunia ini tentunya, jika Tuhan berkehendak. Tapi yang terutama, secara sempurna itu akan menjadi bagian kami pada saat kami bersama-sama dengan umat-umat-Mu yang lainnya, berada bersama-sama dengan Engkau di dalam kerajaan-Mu, dan juga kemudian di dalam dunia baru yang Engkau sudah siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah kami dapat mempelajari pelajaran ini dan menghidupkannya dalam kehidupan kami, di mana setiap hari kami dapat memiliki waktu yang kami luangkan untuk memikirkan tentang surga, tentang kewarganegaraan kami yang sesungguhnya, surga dan bukan di dunia ini. Terima kasih Tuhan, karena pada malam hari ini juga kami ingin datang bersuka cita bersama-sama dengan umat-umat Tuhan. Kami ingin datang mengucapkan syukur oleh sebab Tuhan yang sudah memberikan kesehatan yang lebih baik kepada Ibu Meiti Sanger Tuhan, sehingga dia memiliki satu kesempatan yang indah untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan seperti yang hamba-Mu juga sudah doakan, kami juga terus mendoakan Saudari Christine Rotinsulu Silitonga Tuhan, yang telah merayakan juga ulang tahunnya. Tuhan sudah tambahkan umurnya pada kemarin Tuhan, dan kami telah doakan dan kami ingin terus mendoakan beliau Tuhan, kiranya kekuatan dan penyertaan surga akan selalu menjadi bahagiannya. Kami juga datang Tuhan untuk membawakan mereka yang masih juga dalam keadaan berduka. Kami ingin terus berdoa bagi Melinda Walanda. Kami ingin terus berdoa bagi keluarga daripada Om Pendeta Sarmun Kartagi yang juga dalam keadaan duka. Kami juga ingin berdoa bagi Ibu Jane Asa Sander, dan juga berduka oleh sebab klien ataupun anggota keluarga mereka, Bapak Greg, yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat dan pada hari ini telah dikuburkan. Kiranya penghiburan dan kekuatan dari surga akan menjadi bagian seluruh umat-umat Tuhan ini yang dalam keadaan duka pada saat ini. Dan secara khusus juga hamba-Mu ingin berdoa bagi Saudari Janet Sepang Tuhan, yang telah kehilangan suami yang dia kasih, Saudara Oki Hutapea, yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat. Kami berdoa Tuhan, kiranya kekuatan, pengharapan untuk bertemu kembali dengan suami yang dikasih ini akan terus menjadi bahagian Saudari Janet. Sehingga perpisahan yang sementara ini tidak akan melemahkan imannya atau iman seluruh umat-umat Tuhan yang dalam keadaan duka saat ini. Tetapi justru akan memberikan iman, memberikan kekuatan iman oleh sebab pengharapan untuk kembali bertemu dengan kekasih-kekasih mereka tersebut. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi perjalanan Pendeta Bunhok Pasulatan dari Papua untuk kembali ke Manado. Kami bersyukur Tuhan sudah memberikan kesehatan, kekuatan kepadanya, dan kami terus berdoa kiranya dia dapat Tuhan tibakan juga dengan selamat di Manado. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Om dan Tante Sebedius yang akan dapatkan second vaccination. Kami berdoa kiranya kesehatan, kekuatan surga dapat terus menyertai mereka. Kami berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan lainnya dalam keadaan sakit. Kami ingin berdoa bagi saudara Ronald Walean. Kami terus berdoa bagi Daniel Stanggang. Kami juga terus berdoa bagi kesembuhan yang sempurna bagi Ibu Duma yang kami selalu doakan, juga bagi Christine, bagi saudara Alden, dan juga saudari kami lainnya. Kami berdoa bagi saudara Joni Kawan, kami juga berdoa bagi Bapak Johan Tambuwun dan saudara-saudari kami lainnya. Bagi Tante Yeni Soputan juga, bagi Tante Yeni Poluan Tuhan, kami juga berdoa bagi. Dan khususnya pada malam kedua ini juga hamba-Mu ingin berdoa bagi sahabat hamba-Mu, saudari Erwin yang mendoakan istri yang dia kasih. Kami berdoa kiranya saudari Peggy Lego Tuhan dapat memperoleh jamahan surga. Kiranya damai dan kekuatan surga akan selalu menyertai dia. Dia tidak akan pernah lemah imannya Tuhan, dia akan semakin kuat percaya. Tentunya jika dalam kemurahan-Mu Engkau dapat memberikan mujizat, kesehatan, kesembuhan yang sempurna, tentunya itu tidak mustahil Tuhan. Agar supaya hanya nama-Mu saja yang dipuji dan dimuliakan. Jika itu terjadi, dipuji dan dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudari kami lainnya Tuhan. Dalam permohonan mereka. Kami ingin berdoa bagi Ibu Marta, Kabdoangko, yang selalu berdoa bagi Bapak Asang dan keluarganya. Kami juga terus berdoa bagi Tante Eta dan Om Berni dan semua
keluarga-keluarga atau umat-umat Tuhan yang ada di Colorado. Kami juga ingin berdoa bagi saudari Lucy dan Ibu Tante Yulin, Tuhan, dalam segala urusan-urusan mereka. Kami berdoa untuk mereka, Tuhan. Kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian mereka. Kami berdoa terus bagi kesehatan umat-umat Tuhan. Kami ingin berdoa bagi kesehatan yang sempurna bagi saudari Alfi, bagi saudari Lucy, Lalaki, dan juga saudara-saudari kami yang lain yang mungkin tidak sempat lagi hamba sebutkan satu persatu. Tapi biarlah penyertaan-Mu menjadi bagian mereka. Dan pada malam hari ini Tuhan, hamba-Mu secara khusus ingin berdoa bagi keluarga Asa Sumaro, bagi saudara Denny, saudari Nita, anak-anak yang Tuhan sudah percayakan kepada mereka. Sertailah mereka. Berikanlah kekuatan surga yang dapat selalu menjadi bagian saudara Denny dan saudari Nita, sehingga dengan kesehatan yang mereka dapat terus miliki dengan sempurna, maka Tuhan akan selalu membantu mereka mengatasi, mengarungi kehidupan di dunia, sementara mereka mempersiapkan diri mereka, anak-anak mereka, bagi kerajaan-Mu. Dan hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi Brami Tilaar, anak Tuhan, anak muda Tuhan di Jemaat Fisdak. Kiranya Tuhan akan selalu menuntun kehidupannya. Dia akan selalu dikuatkan dalam segala pekerjaannya, dalam pekerjaan di ladang Tuhan, ministry yang dapat dia lakukan di antara anak-anak muda Tuhan di Jemaat Fisdak. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan yang pasti, hikmat, kebijaksanaan, akal budi dari surga yang akan selalu menjadi bagian daripada Brami. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami, baik yang sudah ditulis atau tercatat di live stream dan akan dibawakan oleh tim doa Jemaat Fisdak. Kami berdoa untuk semua permohonan-permohonan tersebut. Dan kiranya penyertaan surga akan menyertai kita semua. Menyertai umat-umat Tuhan yang sudah berbakti melalui Zoom, orang-orang tua kami, dan keluarga-keluarga kami di mana saja, khususnya Tante Rose yang ada di Jerman, yang dapat memperoleh kekuatan dan zaman Tuhan saat ini juga. Dan kiranya doa-doa ini Tuhan dapat Engkau terima, karena doa ini telah kami bawakan hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Kami telah berdoa. Amin. Sekali lagi terima kasih saudara sekalian yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak. Kiranya kita akan kembali bertemu besok di waktu yang sama, pelajaran yang menarik lainnya yang tentunya Tuhan sudah siapkan bagi masing-masing kita. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua.